Kiswinar, Anda sudah bapak-bapak, sudah 31 tahun, bukan anak-anak lagi. Bisa menghubungi saya kapanpun. Saya undang Anda untuk melakukan tes DNA yang selama ini ditolak oleh ibumu. Supaya kita bisa taruh masalah ini selesai, lalu tidak ada aib lagi yang harus kita bongkar. Atau kita gunakan untuk apapun. Tujuanmu apa melakukan ini? Yuk kita tes DNA. Kemelut prahara ayah dan anak antara Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar Teguh yang mengaku telah ditelantarkan oleh sang motivator tersebut kian mendulang etape kejutan. Pasalnya demi membuktikan keabsahan statusnya sebagai anak kandung Mario Teguh, Aryo bersedia memenuhi permintaan Mario untuk melakukan tes DNA yang berujung kejutan. Karena berbeda dari Mario Teguh, selidik tim Hotshot justru mengungkap dukungan Syafa adik Mario Teguh yang saat ini berada di Samarinda, Kalimantan Timur kepada Aryo. Ia alih-alih mendukung Mario Teguh sang kakak kandung, Syafa yang diwawancarai oleh tim Hotshot lewat telewicara bahkan menguak sebuah kesaksian mengejutkan. Saya di Samarinda. Oh iya, Mbak Syafa Samarinda. Ya, saya di Samarinda. Baik deh. Ya, kalau di Jakarta sudah kemarin Mbak saya dampingin ponakan saya Mbak. Iya, karena sesuatu yang nggak benar masa harus didukung Mbak, walaupun itu kakak saya. Tapi karena tidak bisa dikeluarkan secara itu, diselesaikan secara internal keluarga, kayaknya memang butuh untuk di blow up seperti ini. Karena kami kan berhadapan dengan orang penting, berhadapan dengan artis yang sangat super sibuk sampai nggak bisa bertemu dengan siapapun keluarganya. Dia tadi sudah kasih statement juga, dia bersedia diatur aja kayak gitu. Nanti mau dikonsultasikan ke keluarga besar, jadi nanti mungkin kakak saya yang nomor 2 yang di Surabaya kebetulan dokter kandungan nanti akan memberikan suggest mesti gimana, itu nanti akan ya oke aja, Aryo oke aja, ayo gitu. Tapi benar-benar clear. Kesaksian yang diungkap Syafa itu pun tak pelak mengulik kembali pengakuan Mario Teguh yang lewat wawancara khusus bersama tim Hotshot justru mengaku bahwa Aryo sendirilah yang telah mengungkap jati dirinya sebagai anak dari pria lain. Ironisnya, tapi mengapa Syafa adik kandung Mario Teguh sendiri justru mengungkap versi yang 180 derajat berbeda dari kisah Mario Teguh berikut ini. Saya tanya, saya karena tidak mau boleh memberitahu, maka saya tanya, Mas Aryo, waktu itu Mas Kiswinar, kamu tahu papamu yang asli itu bukan papa. Papamu asli tahu, bukan papa, bukan. Lalu saya tidak tanya siapa, dia sebut nama. Itu tamparan yang keras sekali ya pada gengsi seorang laki-laki. Saya tanya, siapa yang beritahu nama papamu? Dia bilang, mama. Jadi supaya tuduhan mengenai pencitraan, dia mencitrakan dirinya sebagai anak yang ditelantarkan. Hubungan kami masih ada. Dia tahu rumah saya, nomor telepon saya, apartemen suite kami di Surabaya. Dia dekat dengan adik-adik saya di Surabaya dan selalu datang. Adik-adik saya datang ke apartemen kami di Surabaya kalau saya ada seminar di sana. Jadi tidak ada alasan dia tidak tahu saya. Dia tahu saya. Itu kan gini Mbak, anak itu pada saat masih umur masih sangat muda ya, itu dia sekitar belum sampai 17-an. Dia selama hampir dari cerai sebentar ya Pak. Aryo ini setelah bercerai papa mamanya, dia ngungsi lah rumahnya ini karena nggak ada rumah, mereka ngungsi di tempat omnya Bu Aryani. Nah yang ngopenin, istilahnya bahasa Jawanya ngopenin sampai Aryo itu usianya remaja, itu yang dia tahu ya cuman omnya ini yang omnya dari Ibu Aryani itu Mbak. Makanya dia akhirnya terbentur pada omongan bahwa memang papanya dia itu ya omnya ibunya ini kayak gitu. Mereka itu hidup sementara dengan dukungan dari omnya itu yang disebut-sebut dalam tanda kutip sebagai selingkuhannya Ibu Aryani. Jadi kalau Pak Mario bilang kita itu tidak curiga, tapi kenapa dia curiga seperti itu sama istrinya yang dulu?
Apa yang sebenarnya terjadi di antara Shalfa, Mario Teguh, dan Aryo Kiswinar? Cerita siapakah di antara ketiga pihak ini yang bisa dibuktikan kebenarannya? Hanya waktu yang mampu menjawabnya. Yang jelas, jika Mario Teguh mengulik ada motif tertentu di balik cerita penelantaran yang dikuak Aryo, sehingga harus diluruskan dengan tes DNA, benarkah ada agenda di balik sikap Aryo yang ingin diakui sebagai anak kandung? Aryo, saya sebutnya Aryo Kiswinar, dia menolak menggunakan Aryo, bayangin. 22 tahun kami menikah, dia sampai umur 31 tidak mau pakai nama Aryo. Dia gunakan Aryo Kiswinar Teguh waktu dia memberitakan tentang saya. Selama ini dia menggunakan nama Kiswinar. Yang saya curigai, dia memang punya sertifikat, punya akta kelahiran, tapi dia tahu itu tidak ada gunanya untuk menuntut apapun dari saya. Kalau harta dia tidak mungkin dapatkan, mungkin caranya adalah dengan merusak citra. Kasus narkoba Gatot Brajamusti yang menyeret penyanyi Reza Artamevia pekan ini menuai blunder panas. Belum selesai masalah narkoba dan senjata api, pekan ini tiba-tiba saja Gatot dilaporkan oleh seorang wanita berinisial C dengan tudingan pelecehan seksual. Benarkah masih banyak korban lain yang siap melaporkan Gatot? Lantas mengapa Reza mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya? Benarkah Reza ketakutan dan mengalami syok? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.